malam nisfu Sya'ban. Kita lanjutkan hadis yang lain, bukan hadis yang pertama tadi. Hadis pertama sudah selesai. Ittala'allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban, ittala'allah, Allah memperhatikan semua makhluknya. Hadis ini mesti dipahami dengan baik. Jangan katakan Allah hanya memperhatikan malam nisfu Sya'ban, lalu malam-malam yang lain Allah, na'udzubillah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, maha suci Allah atas semua sifat-sifat. Kalian katakan Tuhan tidur, kalian katakan Tuhan tak menengok, kalian katakan Tuhan santai. Tak betul. Allah itu adalah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tak mengantuk, dia tak tidur, dia tak lalai. Wa ma kana Allahu bighafilin amma yaf'alu zalimun. Allah tak pernah lalai, tak pernah lupa. Lalu apa makna hadis ittala'allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban? Pada malam nisfu Sya'ban Allah memperhatikan semua makhluknya. Tiap hari Allah memperhatikan makhluknya. Allah memberikan perhatian khusus pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, diampunkannya semua makhluknya yang meminta malam itu, yang berdoa malam itu, yang bermunajat malam itu. Dari sejak kapan? Dari mulai habis azan maghrib. Karena masuknya malam nisfu Sya'ban, pergeseran waktu dalam kalender Qamariyah beda dengan Syamsiah. Kalau Syamsiah sejak tergelincir matahari sejak jam 12 malam. Sedangkan Qamariyah begitu nampak anak bulan sore Kamis nanti malam Jumat, kita pun sudah masuk malam nisfu Sya'ban, beramallah. Tapi Nabi tak ada menyebutkan amalnya apa, itu tak ada. Tak ada Nabi menyebutkan kamu mesti buat ini. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan harus baca ini, harus buat ini, harus baca ini, harus zikir ini, itu ijtihad dari para ulama. Misalnya datanglah orang bertanya ke saya, Ustaz Somad, ya ada hadis tentang malam nisfu Sya'ban? Ada. Sahih apa tak sahih? Syekh Albani mengatakan hadis ini bisa diterima sebagai amal. Nasiruddin Al-Albani yang mengatakan hadis malam nisfu Sya'ban ini bukan dhaif, bukan maudhu', bukan palsu, bukan dhaif. Ini kalau ada nanti orang mengatakan ta'alatul dalil malam nisfu Sya'ban, Syekh Nasiruddin Al-Albani yang mengatakan hadis ini bisa diterima. Ittala'allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah memperhatikan semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, Allah mengampunkan semua makhluknya illa, kecuali dua. Ada dua yang tak diberikan ampunan, ada dua yang tak dikabulkan doanya. Yang pertama, musyrik, orang yang masih syirik, mempersekutukan Allah, menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tagut, yang masih datang kepada dukun, yang masih kepada minta kepada benda keramat, yang masih mempersekutukan Allah. Maka taubat nasuhala, berhenti menjelang malam nisfu Sya'ban ini. Bukan hanya menjelang nisfu Sya'ban, sejak kapan saja berhenti buat dosa. Salat sunat taubat, mandi taubat, salat sunat taubat, banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah. Yang kedua, yang tak diterima Allah doanya, yang tak diperhatikan Allah malam itu, yang dicueki oleh Allah adalah musya'in, orang yang belum berdamai dengan musuh, dengan kerabat, dengan tetangga, dengan sahabat. Maka damai itu indah, mendamaikan hati. Jangan lagi bermusuhan. La yahillu lil muslimun ayahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tak boleh mendiamkan, memusuhi, berkelahi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, setelah bersih dari syirik, bersih daripada permusuhan, baik hablum minallah, baik hablum minan nas, Kamis malam Jumat ketemu dua keutamaan. Malam nisfu Sya'ban, malam sayyidul ayyam, sayyidus syuhur, induk dari segala bulan, bulan Ramadan. Sayyidul ayyam, induk dari segala hari, hari Jumat. Hari Jumat sudah dimulai pada petang Kamis malam Jumat. Man qara'a suratal kahfi yaumal jumu'ah, siapa yang membaca surat kahfi petang Jumat, malam Jumat, hari Jumat, siang Jumat, adha'a lahu min nur, Allah memberikan dia nur, cahaya pencerahan, ma bainal jumu'ataini, antara dua Jumat. Habis maghrib itu baca surat al-kahfi, baik. Saya baca al-kahfinya besok lah Pak Ustaz, baik. Saya mau baca Quran malam ni khatam Pak Ustaz, baik. Lalu datang orang berjumpa dengan ulama, wahai tuan ulama, ya malam ni malam nisfu Sya'ban, betul. Saya amalnya apa? Amal aja banyak-banyak. Amalnya apa? Amal aja banyak-banyak. Tentu sebagian orang tak puas dengan itu. Dia mau Ustaz tu menyebutkan, sebutlah Ustaz secara detail teks. Lalu kata Ustaz tu, bacalah surat Yasin. Kenapa Yasin disuruh? Nabi tak ada nyuruh, hai orang beriman, bacalah surat Yasin pada malam nisfu Sya'ban, tak ada. Tapi hadis yang bersifat hadis umum ada. Man qara'a Yasin fi lailatin,
siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalau ada yang membid'ahkan baca Yasin malam nisfu Sya'ban, dalilnya umum ada. Nih saya tunjukkan bahwa malam nisfu Sya'ban itu utama. Ada dalilnya umum. Ittala'allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah memperhatikan makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Fa yaghfiru li jami'i khalqihi, diampunkan semua makhluknya, illa musyrik atau musyahid, kecuali orang yang musyrik dan orang yang belum berdamai. Hadisnya ada. Tapi dalam hadis itu tak ada disebut surat Yasin. Lalu tentang hadis surat Yasin, hadis lain. Buka dalam tafsir Ibnu Katsir, muqaddimah surat Yasin. Man qara'a surat Yasin, man qara'a Yasin, siapa yang baca surat Yasin fi lailatin, dalam suatu malam. Tak disebutnya malam apa? Malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam Senin, malam Kamis, pokoknya malam. Asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hadis yang dikombinasikan. Boleh menggabungkan dua hadis nih Pak Ustaz. Baca kitab Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kata dia, cara yang paling baik memahami hadis bukan satu hadis dibaca lalu diambil satu hukum. Tidak, bukan begitu caranya. Dikombinasikan beberapa hadis baru ditarik satu kesimpulan. Cari satu hadis tentang sholat, dari takbiratul ihram sampai salam, tak akan jumpa hadis tentang sholat. Ini iftitahnya, ini rukuknya, ini sujudnya, ini i'tidalnya. Begitu juga hadis tentang Isra Mi'raj. Tolong carikan saya hadis Isra Mi'raj, satu hadis dari mulai Nabi berangkat ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, turun, satu hadis. Tak ada. Hadis itu dikombinasikan, hadis ini, hadis ini, hadis ini, lalu dikumpulkan ulama menjadi satu, disusunlah kitab Al-Isra wal Mi'raj. Begitu juga dengan amalan-amalan ini. Kalau diminta satu hadis, tak ada, beberapa hadis. Lalu kenapa setelah selesai membaca surat ini orang berdoa? Itu namanya tawassul dengan amal soleh. Ya Allah, berkat aku membaca Al-Quran surat Yasin ini, maka engkau mudahkanlah segala urusan anakku. Buka tafsir Ibnu Katsir. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Idza quri'a fi amrin asirin, kalau dibacakan pada perkara yang sulit, illa yassarahullah, maka Allah memberikan kemudahan. Tawassul dengan amal soleh. Ada hadisnya, ada tentang 3 orang terjebak di dalam gua. Masuk dia ke dalam gua, hujan rintik-rintik, tak mungkin melanjutkan perjalanan, maka bernaung di dalam gua. Tiba-tiba tak lama datang batu bergelinding dari atas bukit, pas menutup pintu gua, tertutup, terjebak 3 orang. Maka mereka berdoa kepada Allah dengan bertawassul. Yang satu berdoa, ya Allah, berkat sedekahku, maka bukakanlah pintu gua ini. Terbuka pintu gua, tapi tak bisa mereka keluar. Yang satu lagi bertawassul, ya Allah, berkat aku berbakti kepada orang tuaku, bukakanlah pintu gua. Terbuka, belum bisa keluar. Yang satu lagi bertawassul, ya Allah, berkat barokah aku tak jadi berzina dengan sepupuku. Nah, jadi bisa bertawassul dengan sedekah, bisa bertawassul dengan bakti kepada orang tua, bisa bertawassul dengan tak jadi berzina, tak jadi mencuri. Ya Allah, aku tak jadi pacaran. Kata anak-anak muda ini, yang sudah terlanjur, cari amar lain. Berkat aku begini, berkat aku. Makanya orang sebelum berdoa itu baca Fatihah, ala hazniha wa kulli niyatin sholihah, Al-Fatihah. Kenapa dia baca Fatihah? Dia bertawassul dengan bacaan Al-Fatihah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang beriman, takutlah kalian kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah. Bukan mencari wasilah perantara antara aku dengan Allah, ada perantara Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Na'am. Bukan. Carilah perantara, maksudnya dengan amal soleh, barokat ini ya Allah. Tapi jangan kuat-kuat riya, sum'ah, mempertunjukkan amal kepada orang lain. Ini dalil-dalil. Jadi tidak ada aturan baku mesti beramal ini, tidak. Lalu dia kemudian memperbanyak solat malam. Baik, solat malamnya biasanya hanya 11 rakaat. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Habis itu ditambahnya witir 3 rakaat, selesai. Tapi pada malam itu karena malam khusus dibuatnya sholat banyak-banyak. Ia tak ada salahnya. Pokoknya kalau lebih dari 11 rakaat bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Lebih dari 11 rakaat masuk neraka. Kalaulah 11 rakaat menjadi batasan, siapa yang melaksanakan lebih masuk neraka, maka masuk nerakalah sahabat Nabi yang disebut dalam kitab Musnad Ahmad bin Ambal, yang dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, ya ini ada kawanku. Kenapa dia? Dia sholat dari isya sampai subuh.
Sholat isya sampai subuh itu rakaatnya banyak sekali. Dari mana Ustaz tahu rakaatnya banyak? Karena ayatnya Qul huwallah. Itu menunjukkan ayatnya banyak. Kecuali Nabi sahabat ini melapor, ya Rasulullah, ya ada kawan saya. Kenapa dia? Dia sholat dari isya sampai subuh. Ayatnya rakaat pertama surat Yasin. Nah, itu kemungkinan tak sampai karena dia baca ayatnya panjang. Tapi ini dilaporkan, ya Rasulullah, sahabatku ada sholat dari isya sampai subuh. Ayatnya apa? Qul huwallah. Qul huwallah. Ini tak pernah dibuat Nabi. Maka sahabat ini heran, kenapa kawanku ini ayatnya Qul huwallah terus dilaporkannya kepada Nabi. Lalu apa kata Nabi? Dia anggap Nabi marah. Itu adalah perbuatan bid'ah. Aku tak pernah mengajarkan salat isya dari isya sampai subuh. Aku tak pernah mengajarkan ayatnya Qul huwallah, Qul huwallah, Qul huwallah, Qul huwallah. Tapi dia terkejut. Ternyata Nabi menjawab. Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu sulusal Quran. Sesungguhnya surat Al-Ikhlas Qul huwallah itu kalau dibaca satu kali sama dengan sepertiga Al-Quran. Apa yang ingin Nabi sampaikan? Sahabatmu yang membaca Qul huwallah itu sudah menghatamkan Al-Quran beberapa kali dalam sholatnya seperti satu sepertiga, satu sepertiga, satu sepertiga, 3 kali sama dengan sekhatam. Maka bagi yang selama ini ayatnya Qul huwallah makin yakinlah dia dengan ini. Malam itu nanti dibuat sholat, 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 banyak-banyak sholat. Tak salah. Imam Hambali yang nama asli Ahmad bin Hanbal punya kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, meninggal tahun 241 Hijrah. Dia punya anak namanya Abdullah ibnu Ahmad bin Hanbal. Nanti kalau adik-adik, bapak-bapak mahasiswa baca dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, qala Ahmad bin Hanbal haddatsani abi. Banyak orang salah membuat skema sanad dalam Musnad Ahmad bin Hanbal karena di situ ada disebut haddatsani abi, ayahku meriwayatkan hadis kepadaku. Aku mendengar hadis ini dari ayahku, kata Ahmad bin Hanbal. Kata anaknya namanya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Orang bertanya kepada dia, "Hai Abdullah, ya, engkau anak kandung Ahmad bin Hanbal?" "Betul." "Berapa salat malam ayahmu?" Kata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, "300 rakaat fil yaumi wal lailah," sehari semalam. Nah, jadi kalau begitu Bapak Ibu yang selama ini sudah menganggap amal kita ini banyak, belum ada apa-apanya kalau membandingkannya dengan Ahmad bin Hanbal. Oleh sebab itu tidak ada larangan memperbanyak ibadah macam-macam.